NIM 18531027, saya dari lokal 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu membuat materi tentang metode dan ciri khas yang bisa digunakan dalam materi pembelajaran fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih. Di sini dalam pembelajaran fikih kita dapat menggunakan metode yaitu ceramah, praktek, tanya jawab, dan diskusi. Dalam fikih, dalam sebuah pembelajaran fikih, kita dituntut untuk dapat melakukan metode pembelajaran yaitu ceramah. Mengapa kita harus melakukan metode ceramah? Karena dalam metode ceramah kita dapat memberikan materi-materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh anak tersebut. Lalu setelah metode ceramah, kita dapat melanjutkan ke metode praktek. Mengapa kita harus melakukan metode praktek? Dalam pembelajaran fikih dapat saya beri contoh, yaitu seperti kita melakukan toharoh, memberikan materi pembelajaran mengenai toharoh kepada anak didik. Nah, semestinya kita harus melakukan praktek dalam materi pembelajaran tersebut. Lalu setelah metode praktek, ada juga metode tanya jawab. Di sini urutannya, dalam metode tersebut kita harus melakukan ceramah, melakukan tanya jawab, melakukan diskusi, dan melakukan praktek. Di sini metode pembelajaran diskusi sangat diperlukan. Karena mengapa? Tidak semua siswa dapat menangkap materi yang kita berikan kepada siswa tersebut dengan mudah. Jadi kita harus melakukan atau membuat metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan praktek. Lalu mata pelajaran akidah. Di sini mata pelajaran akidah dapat menggunakan metode ceramah, lalu dilanjutkan dengan metode simulasi atau metode demonstrasi, dan dapat juga dilakukan metode diskusi dan tanya jawab. Lalu dilanjutkan mengenai pembelajaran Al-Quran hadis. Di sini pembelajaran Al-Quran hadis dapat kita ketahui lebih menonjolkan kepada atau lebih terfokus kepada bacaan atau qiraah dari peserta didik tersebut. Lalu kita dapat melakukan metode pembelajaran seperti praktek, demonstrasi, dan qiraah agar kita mengetahui makhrajul huruf, dapat mengetahui kendala-kendala apakah siswa tersebut tidak mengerti atau tidak terlalu fasih dalam makhrajul huruf dalam pembelajaran Al-Quran tersebut. Jadi ketika kita mengetahui siswa tersebut susah untuk melafazkan atau susah untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, kita dapat meluruskan dengan cara mendengar apa yang dibacakan siswa tersebut. Kita menggunakan metode praktek dan metode qiraah. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran sejarah pendidikan Islam. Di sini sejarah pendidikan Islam seperti yang kita ketahui juga mengacu kepada metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan dilanjutkan dengan metode tanya jawab agar siswa dapat mengerti dan memahami materi dari sejarah pendidikan Islam tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran atau materi pembelajaran bahasa Arab, materi pelajaran bahasa Arab. Dalam materi pembelajaran bahasa Arab, kita harus menerapkan metode pembelajaran ceramah. Mengapa kita harus menggunakan metode ceramah? Dikarenakan pada metode ceramah kita dapat menyelipkan atau kita dapat memberikan materi-materi mengenai pembelajaran bahasa Arab tersebut, lalu diikuti dengan materi praktek atau metode praktek.
agar kita bisa mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami dan mengerti materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa tersebut. Lalu dilanjutkan mengenai metode tanya jawab. Di sini dalam metode tanya jawab kita dapat mengetahui juga kendala-kendala dan apa saja yang tidak dimengerti dan tidak diketahui oleh siswa tersebut. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.